kali ini akan menampilkan perjalanan kita selama proses metode penelitian kemarin. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hanya melakukan pengurusan perizinan dan melihat keadaan sekitar Sekda. Lalu di hari berikutnya kita Beatpong.com. 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 Bisa dilihatkan dari cuplikan tadi, ternyata orang yang kita mau temui itu tidak ada. Jadi kita terpaksa melakukannya di lain hari. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dengan salah satu perwakilan dari Biro Umum yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Di sana kita diberikan pengetahuan mengenai apa itu Sekda dan yang ada di dalamnya. Untuk itu, kalau kalian penasaran, mari kita lihat video berikut ini. Jadi Pak Sekda adalah pejabat eselon 1, jadi PNS yang paling tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan hanya di sini aja. Jadi di sini cuma Sekda. Sekda itu terdiri dari 3 asisten dan terdiri dari 9 biro. Jadi OPD yang lain di bawah Pak Sekda itu juga masih banyak, seperti dinas-dinas, badan lembaga di kayak Dinas Pendidikan yang statusnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masuk ke ini apa di bawah Pak Sekda. Jadi gitu. Jadi Pak
ke biro umum nemuin siapa? Ini kita nanya dulu ke Pak Dia kan, cuma ada 2 pertanyaan. Terus kita mau nanya lagi kalau misalnya mau aplikasinya paling itu kayak gini, aplikasinya untuk informasi ya, informasi itu buat data buat pilihan pegawai. Kita butuh pegawai berapa orang, nanti ini yang kita membuka aplikasinya. Makanya kenapa kayak gini, biar Jawa Barat dibuka buat CPNS. Nah ini yang Jawa Barat butuh berapa orang buat penerimaan CPNS tahun depan. Nah ini jadi kalau mau pencari calo jangan kayak yang lain tuh. Iya, nanti aja kalau punya ini sisinya itu 1. Kalau saya ada sisi. Di atasan mah. Ngosak tuh aja, enggak lama. Ya begitu dulu bisa. terus kasih keterangan aja, nggak mau di video tapi kalau direkam teh mau direkam doang. Atau enggak kita nggak usah pakai suara dengan. Atau enggak ya udah tapi kemarin udah Sekarang mau kemana guys? biro HT. Ya biro hukum dan HAM. Beatpong.com. Saya Vega di bagian tata usaha biro hukum dan program yang ada di biro hukum di kita khususnya di biro hukum itu banyak programnya. Yang pertama di bagian, jadi gini, di biro hukum itu ada 3 bagian. Salah satunya ada bagian dokumentasi hukum, bagian perundang-undangan, dan bagian bantuan hukum. Di setiap bagian itu ada namanya program dan kegiatan masing-masing per kepala subbagian. Ada salah satunya contoh kegiatan pembinaan desa sadar hukum kabupaten kota. Di situ program kegiatannya untuk membina, terlebih membina para desa atau kelurahan di se-Jawa Barat lebih disiplin ke hukum, di nama itu. Kalau di program itu salah satu contohnya itu. Ada sih banyak program-programnya, cuman salah satunya program yang keunggulan kita itu Desa Sadar Hukum, pengolahan JDIH, jaringan dokumentasi informasi hukum. Nah itu kita udah dapat penghargaan nasional di pusat. RI 1 dapat juara penghargaan kedua, pertama tahun sekarang pertama, tahun kemarin kedua. Nah, itu salah satu contoh mengenai penghargaan. Terus di biro hukum itu menangani apa aja? Di biro hukum tupoksi kita itu masing-masing, setiap bagian pasti ada masing-masing kerjaan masing-masing ini. Misalkan di bagian bantuan hukum kita lebih ke mengenal dengan namanya perkara, kita istilahnya kita melayani pengaduan masyarakat yang di luar
baik itu mengenai tanah, baik itu mengenai gugatan dalam artian misalkan gubernur itu digugat salah satu pihak dari, bisa itu dari pihak perseorangan, bisa pihak ketiga atau apa. Nah, kita yang kuasa hukumnya itu ada di bagian hukum. Sedangkan di bagian undang-undangan itu di sini lebih ke produk hukum yang membuat perda provinsi, peraturan-peraturan yang ada di Jawa Barat, peraturan gubernur dan perusahaan yang ada di Jawa Barat. Satunya lagi di bagian dokumentasi. Kalau di bagian dokumentasi itu kita membuat produk hukum yang dikhususkan untuk kabupaten kota. Misalkan Kota Bandung ada salah satu yang baru aja ya, kawasan tanpa rokok perda Kota Bandung yang perda itu menyebutkan kalau misalkan merokok di tempat umum kita didenda berapa. Jadi merokok pada tempatnya ada peraturan yang baru kemarin disahkan perdanya. Iya, mana apa? Ya sama-sama benar untuk tugas ya. Iya. Gimana? Sukses. Beres. Seharusnya masih jadi. Akhirnya perjalanan kita bisa selesai. Yeay! Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita. Tunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana